Bismillah, alhamdulillah, ahibati fillah, a'azakumullah. Di dalam beramal, ada sebagian amalan yang nampak, yang amalan tersebut tidak bisa disembunyikan. Seperti hanya sholat berjamaah, ini tidak bisa disembunyikan. Seperti hanya membantu orang lain, mengangkatkan barangnya, ini tidak bisa disembunyikan. Berkata yang baik, ini tidak bisa disembunyikan. Ada sebagian amal juga yang amalan tersebut bisa disembunyikan. Artinya tidak semua orang mengetahui amalan tersebut kita kerjakan, kita amalkan. Nah, terkait dengan amalan yang bisa kita sembunyikan, yang orang lain tidak perlu mengetahuinya atau tidak nampak di hadapan manusia, maka amalan ini adalah amalan yang luar biasa. Amalan yang ketika dikerjakan ada keutamaan yang sangat-sangat luar biasa, manfaat yang sangat luar biasa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, Innallaha yuhibbul abd taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang at-taqi, yang bertakwa. Al-ghani, hamba yang merasa cukup, hatinya senantiasa merasa cukup. Al-khafi, hamba yang tersembunyi atau hamba yang asing. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-khafi di sini adalah hamba yang menyembunyikan amalnya sehingga orang lain tidak mengetahui bahwasanya dia beramal. Nah, ada sebagian para ulama menyebutkan keutamaan atau manfaat menyembunyikan amal. Dari sekian amalan yang memang amalan tersebut bisa disembunyikan, dia sembunyikan amalnya tersebut, dia tidak nampakkan di hadapan manusia, maka ada manfaat yang sangat luar biasa. Nah, di antara manfaat tersebut, yang pertama, amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dinampakkan di khalayak manusia, maka amalan tersebut lebih ikhlas. Ya, amalan tersebut dilakukan lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah dia untuk ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang disembunyikan, yang tidak dinampakkan di hadapan manusia itu lebih terhindar dari riya dan ujub. Ya, akan terhindar dari riya, terhindar dari ujub, ya, sifat bangga terhadap amalan-amalan yang telah dia lakukan. Dia akan lebih terhindar dari ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian amalan yang disembunyikan, yang ketiga manfaatnya adalah ketika seorang beramal dia sembunyikan amalnya, maka amal tersebut pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, lebih terjaga di kemudian hari. Terkadang ada perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita. Ketika kita menyembunyikan amalan kita, maka hal tersebut akan terhindar. Ya, perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita itu akan terhindar. Sehingga amalan kita akan lebih terjaga di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak dinampakkan di khalayak manusia. Nah, berusahalah kita untuk beramal. Ketika ada amalan yang memang bisa disembunyikan, kita sembunyikan amalan tersebut. Tidak perlu orang-orang mengetahui kita telah beramal ataukah tidak. Ya, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu waliyut taufiq. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.